Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi Prodi MPI, Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa mengawali perkuliahan Sejarah Peradaban Islam atau yang lebih dikenal disingkat dengan SPI. Oke, sebelum kita lanjutkan, marilah untuk perkuliahan pada kali ini kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho, kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kedua orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk kali ini nanti kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama nanti kita perkenalan, dilanjutkan dengan materi perkuliahan, penugasan, dan nanti kita bahas juga mengenai teknis presentasi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Oke, yang pertama adalah kita perkenalan. Untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam SPI, kodenya adalah MPI 114. Jadi ini memiliki arti bahwa mata kuliah ini diajarkan di Prodi MPI semester 1. Fakultas Tarbiyah jurusan MPI jumlah SKS 2. Untuk dosen, jadi dosen yang mengampu mata kuliah ini sebetulnya adalah Bapak Dr. Andes Haji Imam Taulabi MPDI. Akan tapi karena beliau kondisinya itu sakit, masih belum fit 100%, sehingga saya diminta untuk menjadi pendamping atau tim teachingnya. Saya bernama Bapak Agus, alamat saya Desa Badal, Kecamatan Ngadulue, Kabupaten Kediri. Untuk nomor telepon atau WA ini, terus kemudian email ada di slide. Deskripsi mata kuliah SPI yang pertama adalah bahwa mata kuliah ini memberikan gambaran tentang pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan peradaban Islam sejak kelahiran Nabi Muhammad. Terus kemudian dilanjutkan masa Khulafaur Rasyidin, masa Daulah Umayyah, Abbasiyah, lanjut masa 3 kerajaan besar dan kemundurannya sampai kedatangan Islam di Indonesia. Terus kemudian mata kuliah ini penting untuk dikaji atau dipelajari oleh semua mahasiswa, terutama di Fakultas Tarbiyah, bertujuan untuk menambah wawasan serta melakukan analisa terhadap materi sejarah peradaban Islam, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk bangga dan percaya diri sebagai umat Islam. Demikian pula masa-masa kemunduran Islam dapat diketahui, kita dapat mengambil ibroh atau pelajaran dan pengalaman agar tidak terulang kembali, serta kita dapat menentukan langkah ke depan demi menemukan jalan alternatif demi kejayaan Islam. Itulah yang menjadi deskripsi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selanjutnya mengenai materi yang nanti akan kita bahas, kita bagi menjadi 2. Materi sebelum UTS dan materi setelah UTS. Untuk materi sebelum UTS ini sudah saya tampilkan di slide. Untuk hari ini kita perkenalan dan kontrak belajar. Terus kemudian materi yang pertama Arab Pra-Islam. Jadi nanti Arab Pra-Islam itu nanti dibahas ditinjau dari beberapa sudut. Yang pertama secara letak geografis itu bagaimana, sosial budaya, kepercayaan di negara Arab sebelum Islam itu datang itu seperti apa. Terus kemudian sampai dengan poin yang kelima, masa Bani Abbasiyah. Setelah UTS, materi yang keenam Islam di Spanyol dan Sisilia serta dinasti kecil semasa dengan Abbasiyah. Jadi nanti Islam di Spanyol atau yang lebih dikenal dengan Al-Andalusia, kalau kita tahu dulu adalah merupakan sebuah negara yang sangat maju, dan tapi karena beberapa hal menjadi negara yang mengalami kemunduran yang luar biasa.
sampai materi yang terakhir, yakni dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon Islam terhadap peradaban Barat. Jadi jumlah materi, jumlah bab yang nanti akan kita kaji itu sebanyak 11. Tugas terstruktur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat makalah sesuai dengan tema dan tentunya mengacu pada buku pedoman karya tulis ilmiah Yayan Kediri. Yang berikutnya adalah dari tema besar, dari 11 tema itu silahkan nanti dibuat sendiri subtema-subtema dari tema besar itu atau dari bab itu, kemudian dibagi kepada anggota kelompok. Contoh semisal mohon maaf slide-nya tertinggal ya. Untuk tugas terstruktur ya, itu yang pertama adalah membuat makalah sesuai dengan tema dan mengacu buku pedoman pembuatan karya tulis ilmiah Yayan Kediri. Yang kedua, dari tema besar tadi yang slide sebelumnya, itu kalian bagi menjadi beberapa subtema yang di situ nanti akan memudahkan dibagi sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Contoh semisal nanti kelompok 1 itu nanti jumlah anggotanya ada 4. Terus kemudian untuk subtemanya mengenai tema besarnya adalah Arab pra-Islam. Nanti kalian bagi letak geografis, sosial budaya, kepercayaan, terus kemudian agama sebelum Islam itu datang. Nah, dibagi menjadi 4. Sehingga dari 4 itu nanti kalian bagi kepada anggota kelompok. Terus kemudian nanti dikumpulkan menjadi 1, digabungkan. Karena kita untuk semester ini perkuliahan dilaksanakan secara online, secara daring, sehingga perkuliahan dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak menutup kemungkinan atau tidak memungkinkan untuk tatap muka, sehingga perlu ada inovasi dan terobosan ya. Oke, bisa dipahami ya. Terus kemudian pengerjaan subtema secara individu kemudian digabungkan menjadi 1. Tugas dibuat dalam bentuk 3. Yang pertama adalah makalah, yang kedua PowerPoint, yang ketiga adalah video. Jadi nanti tugasnya yang pertama makalah, oke, PowerPoint jelas. Yang berikutnya adalah video. Jadi video ini adalah video presentasi seperti saya lagi buat seperti ini. Jadi nanti presentasinya itu adalah kalian membuat video. Nah, untuk teknis membuat videonya sama seperti teknis membuat makalah ataupun PowerPoint. Dari subtema itu silahkan dibuat video masing-masing. Setelah selesai membuat video masing-masing, diedit digabungkan menjadi 1 agar lebih memudahkan untuk ditonton dan lebih enak untuk disajikan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ketentuan presentasi tugas. Untuk ketentuan presentasi tugas, yang pertama berupaya untuk membuat konten video yang kreatif dan menarik. Silahkan dibuat yang semenarik mungkin. Tentunya kalian sebagai generasi muda masih masih punya semangat yang luar biasa. Nah, itu silahkan dibuat yang sekreatif mungkin. Pada saat membuat video harus memakai jas alma mater kampus. Kalau semisal semester 1 belum mendapatkan jas, maka silakan, yang terpenting memakai baju yang sopan. Durasi video maksimal 15 menit. Jadi diupayakan tidak melebihi 15 menit karena nanti agar ukuran filenya itu tidak terlalu besar. Video tugas presentasi makalah harus diedit dijadikan 1 agar mudah difahami dan enak ditonton. Kalau semisal tadi dalam satu kelompok itu ada 4 anggota, ya nanti akan ada 4 potongan video dari masing-masing anggota. Diedit, kalian gabungkan menjadi 1. Dan jangan lupa nanti siapa yang ke bagian pertama itu tentunya membuka. Jadi nanti tidak perlu setiap anggota membuka lagi, cukup 1 saja yang di depan yang mendapatkan subtema yang pertama itu yang mengawali. Nanti habis itu di akhirnya menyampaikan, oke, sekian dari subtema yang pertama, untuk berikutnya akan disampaikan oleh saudara atau saudari si A, saya persilahkan. Nah, nanti untuk anggota yang kedua nanti juga seperti itu. Untuk yang berikutnya materi akan disampaikan oleh rekan ini, saya persilahkan. Nah, nanti yang terakhir
itu jangan lupa untuk menutup presentasi ya, sehingga nanti video ketika digabungkan itu menarik dan enak untuk ditonton. Yang perlu dicantumkan di Google Classroom itu cukup alamat linknya. Jadi nanti dari hasil video itu silakan untuk diupload di YouTube, terus kemudian linknya itu bisa di-share, dipublish di Google Classroom. Dan alamat link harus dipublish 2 hari sebelum presentasi. Itu untuk kelompok pertama. Kalau kelompok yang lain bagaimana Pak? Sebanyak 11 kelompok. Jadi nanti mulai presentasi itu minggu keempat. Minggu ke depan saya kasih waktu untuk membuat video, makalah, dan PowerPoint semenarik mungkin. Minggu berikutnya itu semuanya harus sudah membuat, harus sudah upload ya. Kalau semisal saya kelompok 11 Pak, video kemarin yang saya buat itu kurang bagus Pak, apakah boleh saya perbaiki? Silakan ya kan, boleh saja ya. Akan tetapi nanti di minggu keempat, minggu depan, minggunya lagi itu semuanya harus sudah jadi, sehingga adil. Yang dapat kelompok awal pun juga 2 minggu itu selesai, yang dapat kelompok akhir 2 minggu itu juga selesai. Akan tapi untuk presentasinya menyesuaikan dengan urutan kelompok yang jumlahnya ada 11. Oke ya, kira-kira itu bisa dipahami. Yang berikutnya adalah akumulasi penilaian. Yang pertama kehadiran. Untuk presensi kehadiran sudah saya buatkan di Google Classroom. Terus kemudian untuk makalah dan video presentasi ini 30%. Jadi makanya buat yang bagus videonya, dan juga presentasinya dibuat yang menarik. Untuk backgroundnya silahkan di belakang rumah, di dalam rumah, bebas ya. Yang terpenting mengedepankan etika ya. Terus kemudian keaktifan bertanya juga 30%. Maka saya berharap selalu mengikuti jalannya diskusi ya. Jangan lantas HP di-on-kan terus kemudian nanti tidak mengikuti ya. Diusahakanlah mengikuti jalannya perkuliahan secara online. Untuk UAS 25%, nanti kita ada UAS. Untuk UTS kita tidak ada. UTS saya ambilkan dari nilai video kalian. Jadi makanya buat yang bagus ya. Berikutnya adalah tata tertib perkuliahan ya. Yang pertama presensi kehadiran melalui absen online di Google Classroom. Yang kedua adalah mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai. Apabila bertepatan dengan tanggal merah, maka kuliah tetap berjalan seperti biasa ya, agar nanti tidak terlalu mundur pelaksanaan kuliah di semester ini, karena semester 1 itu dengan semester yang atas itu ada jarak kisaran sekitar 2-3 pertemuan. Nah, itu nanti kalau kita sering libur nanti juga akan mundur. Nah, jadi begitu. Jadi nanti kalau ada tanggal merah kita lanjut untuk melaksanakan perkuliahan online. Setiap selesai presentasi nanti perwakilan kelompok harus mengisi form hasil diskusi. Nanti akan saya sampaikan, akan saya share nanti di insya Allah pertemuan minggu depan lah. Terus kemudian untuk pembagian kelompok nanti akan saya bagi ya. Nanti yang membagi saya. Jadi nanti akan saya share mengenai pembagian kelompok. Untuk nama-namanya saya ambilkan dari Syakat kampus ya. Tentunya ketika kalian sudah memprogram mata kuliah ini, nama kalian akan muncul di dalam Syakat kampus YIM Kediri ya. Saya pikir itu, barangkali nanti ada yang ditanyakan nanti bisa disampaikan, dan saya minta tolong untuk dimasukkan di grup kelas ya. Saya minta tolong untuk dimasukkan di grup kelas untuk komunikasi. Barangkali nanti kalian ada yang bertanya dan lain-lain, nanti silakan untuk disampaikan ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring ini dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan di kondisi pandemi seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga terhindar dari itu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.